Ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau ini bukan cuma kanvas dan cat. Ini adalah suara yang terperangkap, yang minta buat didengarkan. Halo, saya Syamsuddin Simau. Saya adalah host di sini. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan lonceng yang Anda berikan. Berikut laporannya. Selamat menikmati tayangan kami. Untuk pembahasan kita kali ini, kita nggak akan cuma sekedar ngelihat sebuah lukisan. Kita akan coba mendengarkannya. Simfoni kepalsuan, tapi bukan sebagai gambar diam, melainkan sebagai sebuah komposisi musik. Catatan kuratorial untuk lukisan ini dimulai dengan kalimat yang kuat banget, yang langsung bikin kita penasaran. Ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau ini bukan cuma kanvas dan cat. Ini adalah suara yang terperangkap, yang minta buat didengarkan. Jadi, musik macam apa sih yang kita dengar? Coba bayangin lukisan ini sebagai wujud dari keresahan zaman modern. Sebuah orkestra yang kacau balau, di mana setiap elemen visualnya itu adalah instrumen yang mewakili potongan-potongan kondisi manusia yang saling bertabrakan. Sebelum kita bedah instrumennya satu persatu, ini dia data teknis dari karyanya. Akrilik dan kolase stiker di atas kanvas, perpaduan yang menarik ya. Ini udah menjanjikan tekstur yang kaya dan kontras yang tajam. Lukisan ini bergaya neo-ekspresionisme. Nah, yang perlu kita tahu, gaya ini tuh intinya tentang merasakan, bukan cuma melihat. Emosi yang mentah jadi nomor satu. Coba deh perhatikan gimana sapuan kuasnya kasar dan warnanya saling tabrak, merah, putih, hijau. Itu semua bukan buat menggambarkan realitas, tapi untuk memvisualisasikan apa yang dirasakan di dalam. Setiap lagu butuh ritme, butuh detak jantung. Dalam simfoni ini, detak jantungnya adalah rasa sakit dan kerja keras yang gak ada habisnya. Mari kita dengarkan instrumen pertama kita, fondasi dari seluruh komposisi ini. Pertanyaan ini penting banget, karena ini memaksa kita untuk melihat lebih dekat lagi, melewati semua kebisingan di permukaan, dan menemukan elemen yang paling mendasar dari lukisan ini. Apa sih yang menopang semua kekacauan ini? Inilah jawabannya, tangan merah. Inilah baseline dari lagu ini, konstan, dalam, dan penuh penderitaan. Lihat deh gimana cat merahnya tebal dan kasar, seolah-olah dilukis dengan penuh urgensi. Ini bukan warna kemarahan, tapi sisa dari kerja keras tanpa henti. Tangan inilah fondasi yang menopang segalanya, tapi suaranya, detakannya, sering banget tenggelam dan diabaikan. Nah, dari ritme yang berat tadi kita beralih ke bagian melodi dari orkestra ini. Disinilah kita melihat kontras yang tajam antara diri kita yang asli dan dekorasi buatan yang kita pakai untuk menutupi semuanya. Perhatikan kaki putih ini. Anggap saja ini melodi kita, jiwa kita yang asli. Dia digambarkan seperti biola yang memainkan nada lirih, tapi senarnya sekarang sudah putus. Warnanya pucat dan dingin, teksturnya rapuh seolah bisa retak kapan saja. Dia kehilangan koneksinya dengan dunia, perlahan memudar ke latar belakang. Kontras ini jadi jelas banget waktu kita sandingkan. Di satu sisi ada keaslian jiwa kita yang memudar, dingin kayak pualam retak. Di sisi lain, ada daun plastik yang hijaunya sempurna, artifisial, dan gak akan pernah layu. Kita seringkali lebih milih yang kedua kan? Soalnya, merawat sesuatu yang asli dan hidup itu terasa terlalu melelahkan. Ungkapan ini dalam banget. Keabadian yang mati. Ini menyoroti gimana kita di zaman sekarang lebih suka keindahan yang gampang dan buatan yang gak akan pernah layu, ya karena memang dari awal gak pernah hidup. Dan inilah ironi puncaknya. Kupu-kupu, simbol universal untuk kebebasan dan transformasi, di sini cuma sebuah stiker. Dia terjebak, cantik sih, tapi palsu dan gak akan pernah bisa terbang. Ini adalah gambaran tragis dari potensi yang gak pernah terwujud. Sebuah keindahan yang datar dan tanpa jiwa. Sekarang kita naikin intensitasnya. Kita udah dengerin bass yang menyakitkan dan melodi yang memudar. Sekarang mari kita dengarkan bagian simfoni yang paling keras, paling memekakkan, dan paling menipu. Crescendonya. Crescendo ini adalah tentang ilusi yang kita kejar tanpa henti. Sebuah hasrat akan pengakuan, akan sebuah posisi di mata dunia. Yang kemudian berubah jadi obsesi pada citra luar, pada bungkus yang harus selalu kelihatan sempurna dan tanpa cacat. Tapi pada akhirnya, semua itu hanyalah sebuah kebohongan yang nyaring, sebuah ilusi kosong yang memekakkan telinga. Dan ilusi itu berwujud sepatu hak merah ini. Inilah klimaks tragis dari lagu kita. Sebuah nada tinggi yang melengking dan sombong. Suaranya begitu kencang, sampai-sampai rintihan tangan merah dan sunyinya kaki putih sama sekali nggak terdengar. Ini adalah pertunjukan kebahagiaan yang menyembunyikan penderitaan yang luar biasa. Dan sekarang, bagian penutup.
Disinilah sang seniman seolah memberikan komentarnya langsung di dalam karyanya, sebuah pengakuan yang jujur dan menyakitkan. Di antara semua kekacauan itu, kita lihat ada teks dan simbol yang dicoret. Ini adalah tindakan yang disengaja. Ini seperti pengakuan dari sang seniman bahwa nilai-nilai yang dimainkan dalam simfoni ini ya rusak, cacat, dan nggak valid lagi. Nah, ini dia poin utamanya. Pesan inti tentang benturan antara nilai intrinsik manusia dan harga komersial. Kita seolah-olah telah menukar nilai kemanusiaan kita, sesuatu yang tak ternilai, dengan label harga yang bisa ditempel dan dicopot begitu saja. Kutipan penutup ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna, sebuah pengingat yang pedih bahwa kita terlalu fokus pada penampilan luar, pada kemasan yang berkilau, sampai-sampai kita mengabaikan isinya, kehangatannya, dan kehidupan di dalamnya. Dan pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Lukisan ini bukan cuma soal kanvas, dia adalah cermin. Dia bertanya kepada kita, apakah kita juga sedang memainkan simfoni kepalsuan kita sendiri? Sebuah pemikiran untuk direnungkan.